Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cica Atika. Di sini saya akan membahas tentang jawaban UAS saya, yaitu UAS Manajemen Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akan membahas jawaban UAS saya yang nomor 3. Yang pertanyaannya yaitu bagaimana strategi dan adu kreatif wirausaha muda dapat bertahan di tengah pandemi COVID-19 serta bagaimana jejaring wirausaha muda dapat menyelamatkan sektor UMKM. Langsung saja kita bahas jawaban saya, yaitu pandemi COVID-19 yang telah melanda di dunia sejak awal 2020 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil menengah atau kita sebut UMKM. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah atau BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, Afifuddin Suhaili Kala memperkirakan pengusaha di setiap sektor telah mengalami kerugian hingga 20% sejak adanya kasus pertama korban positif corona di Indonesia. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, yaitu 1. Periksa kondisi keuangan. Tidak ada yang bisa memastikan wabah COVID-19 ini akan berakhir. Lakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi keuangan bisnis Anda tersebut. Hal yang perlu Anda pastikan terlebih dahulu adalah posisi likuiditas bisnis Anda. Likuiditas adalah sejumlah dana atau aset likuid yang dapat dengan cepat Anda gunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek termasuk untuk keperluan dalam darurat atau emergency fund. Anda harus memastikan seberapa besar likuiditas yang Anda miliki dan seberapa lama likuiditas tersebut dapat menghidupi bisnis Anda sendiri. Yang kedua, periksa status aset dan hutang. Dalam kondisi seperti ini, Anda pasti akan mengukur kemampuan usaha Anda mampu bertahan dalam kondisi yang sulit. Buatlah rincian yang mencakup jumlah aset dan jumlah hutang, kemudian kurangi jumlah aset dengan jumlah hutang Anda. Dengan begitu, Anda dapat memproyeksi keberlangsungan usaha Anda. Perlu diingat bahwa salah satu dukungan pemerintah untuk UMKM saat ini adalah program rekruturisasi pinjaman untuk membantu meringankan dampak wabah COVID-19 terhadap bisnis kita sendiri. Hal ini dapat menjadi solusi apabila kondisi keuangan bisnis mengalami gangguan signifikan. Dan yang ketiga, buatlah bisnis plan baru. Sebagai pelaku usaha, Anda harus selalu dapat mengantisipasi dan beradaptasi terhadap perubahan atau resiko yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Setelah Anda mendapat memproyeksikan keberlangsungan usaha Anda, buatlah bisnis plan baru yang memuat strategi pemasaran, distribusi pemasaran, sistem permodalan, dan pola pengeluaran. Dengan begitu, Anda dapat meningkatkan kemampuan usaha Anda untuk bertahan saat kondisi keuangan sulit. Anda dapat mencoba menerapkan strategi digital marketing untuk menghemat budget promosi dan strategi distribusi untuk memperluas jangkauan bisnis Anda. Keempat, catat pola pengeluaran. Pengeluaran sendiri terbagi menjadi 4 pos, yaitu primer berkaitan dengan biaya operasional. Kedua, kewajiban berkaitan dengan upah atau gaji pekerja. Ketiga, sekunder. Keempat, investasi. Tandai beberapa pengeluaran sekunder dan alihkan pengalokasian pengeluaran tersebut untuk modal tambahan atau investasi. Dan yang kelima, lakukan manajemen resiko guna merumuskan strategi untuk menghadapi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat resiko bisnis. Pertama-tama, Anda harus menganalisa resiko apa saja yang mungkin terjadi pada bisnis Anda. Adapun beberapa strategi manajemen resiko antara lain 1. Mengandung
mengandung sendiri kerugian yang mungkin disebabkan oleh sebuah resiko. Kedua, menghindari resiko. Ketiga, mengurangi potensi resiko. Dan yang terakhir adalah mengalihkan pengelolaan resiko yang mungkin timbul kepada pihak kedua. Memanfaatkan teknologi dan jeli melihat kesempatan adalah beberapa kunci agar bisnis Anda terus bertahan selama pandemi COVID-19. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan agar bisnis Anda tetap bertahan dan tidak terpuruk selama pandemi COVID-19. Pertama-tama, geser fokus buat produk yang relevan. Strategi ini juga bisa Anda terapkan untuk bisnis yang sedang betul-betul dicari oleh masyarakat atau konsumen yang belum dibutuhkan dan bahan yang ingin dimiliki oleh konsumen tersebut. Sebagai contoh, pembisnis pakaian atau kerudung bisa beralih membuat seperti masker kain kini wajib dipakai selama pandemi COVID-19. Dan kedua yaitu promosi. Promosi juga bisa dibuat dengan memberikan harga diskon, gratis ongkir, maksimalkan layanan online. Penjualan daring jadi andalan ketika masyarakat berdiam diri di rumah dan membeli segala kebutuhannya melalui internet. Memaksimalkan semua layanan daring dan jangan lupa buat aplikasi platform yang mudah diakses oleh konsumen. Sebagai alternatif, bergabunglah ke berbagai e-commerce untuk memperluas lapak dagangan di dunia maya. Dan keempat, empati. Untuk masa pandemi COVID-19 ini, di mana kita saatnya harus memiliki rasa berempati dan peduli satu sama lain. Seperti halnya pedagang peduli dengan konsumen yang kita menciptakan kesehatan, misalnya dengan menciptakan masker kain dan hand sanitizer yang dapat mencegah penyebaran COVID-19 sendiri. Dan setiap brand juga bisa memberikan pertanggungjawaban agar konsumen tidak merasa was-was atau khawatir akan adanya penyebaran virus COVID-19 sendiri. Sekian jawaban UAS nomor 3 saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.